Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast SMA Prima Ganda. Bersama saya Muhammad Tersta Febrianto dan perkenalkan teman saya Rifka Ada Ilham. Jadi tema podcast kali ini yaitu tentang mendekati zina. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, banyak orang di luar sana yang mendekati zina. Dari kalangan muda sampai yang kalangan tua. Bahkan ada juga yang dari jenjang sekolah. Dari SMP, SMA, dan ada juga yang SD sudah tahu berpacaran. Yes, benar banget. Jadi saudara kita ini sudah pakarlah dalam hal-hal begitu. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada saudara kita ini. Ya. Jadi menurut kamu gimana tentang anak sekolah yang berpacaran? Ya, menurut saya itu sebenarnya kegiatan yang sia-sia sih. Ya. Jadi eh, apalagi buat anak sekolah ya, yang masih ibaratnya tuh masih dibiayain orang tua, tapi sudah berani yang namanya pacaran ya. Jangankan yang masih sekolah, yang udah tua aja kita kalau melihat ya dengan pandangan kita ke depan, itu kan merupakan hal yang sia-sia. Dari pencapaian pacaran aja nggak ada. Coba lah dari 1 sampai 1.000 orang yang pacaran, pencapaian apa yang diraih gitu dari pacaran tersebut. Ya. Kadang itu kalau kita mikir ya, mikir ke depan itu sebenarnya Buang yang waktu lah. buang-buang waktu sebenarnya. Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi pacaran itu buang waktu ya. Yes, benar. Nah, sebaiknya kita tuh eh, gunakan waktu sebaik-baiknya. Iya, benar. Terus gimana cara mengelola waktunya? Untuk menurut saya mengelola waktu atau gini, menukar waktu yang dulu kita pernah pacaran, oke lah next time. Dulu kita pernah pacaran ya. Kita stop hari ini pacaran, digantilah misalnya 1 tahun, contoh 1 tahun kita mengasah skill kita, mengasah kompetensi kita, mengasah pencapaian kita dalam bidang yang kita sukai. 1 tahun aja. Pasti Belajar lah. belajar. Maksudnya tukar waktu pacaran kita semisal ya 24 jam ya. Sehari 24 jam. Kita habiskan 8 jam hanya untuk calling ya. Sleep call. Sleep call, jalan-jalan ya. Kita coba luangkan waktu 8 jam itu untuk meraih kompetensi kita coba. Itu pasti saya yakin 1 tahun udah jadi. Udah tercapai. Nah, ngomongin waktu nih. Yes. Kan anak zaman sekarang kan sering ngabisin waktunya untuk berpacaran, nongkrong Yes. sama teman-teman lah, main game. Jadi waktu untuk berkumpul sama keluarganya itu kurang. Oh, bener banget ya, itu. Jadi gimana menurut kamu? Gini ya. Malahan lebih parah loh. Ada yang gini. Kemarin saya dengar berita gini. Jadi ada ibu-ibu ya ngajak anaknya itu makan. Terus malamnya kan ngajak makan sarapan kan pagi. Malamnya itu si anak putus sama pacarnya ceritanya. Nah, setelah sarapan pagi, si ibu ini mengajak anaknya makan. Nah, si anak ini bukannya menjawab dengan kata-kata yang bijak atau yang halus lah. Malah berkata yang kasar. Malah berkata yang menggunjing sebenarnya. Kayak COK. pokoknya dalam intinya jam COK itu. Nah, itu kan sebuah kedurhakaan ya. Pacaran dosa, durhaka dosa. Itu kan berlipat-lipat ganda kan. Dosanya dari lipat ganda. Iya, sedih juga aslinya dosa. Sedih itu ya. Sedih dalam diri manusia itu dosa sebenarnya. Nah, jadi itulah keburukan dari pacaran sih menurut saya. Kan menurut agama Islam kan juga dilarang ya pacaran Yes, itu. benar-benar. Nah, jadi gimana menurut pandangan kamu dari segi agama nih tentang pacaran? Jadi ini di Al-Qur'an ya, ada ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan mendekati zina itu keji dan suatu yang Jalan yang buruk, buruk. bener. Nah, jadi gini teman-teman, apa indahnya aturan dalam Islam sebenarnya boleh pacaran. Loh, gimana tuh? Nah, boleh ketika sudah menikah. Nah, jadi menikah dulu baru pacaran. Tetapi yang nggak boleh itu
pacaran dulu baru nikah. Jadi jangan salah mengartikan ya teman-teman. Yes, benar. Pacaran sebelum menikah pacaran itu dosa. Iya, Tapi nikah dulu baru pacaran. Itu Nah, dibolehkan dalam agama. boleh banget itu. Jadi apa pesan terakhir kamu buat teman-teman kita? Ya, fokus sama kompetensi, sama skill diasah, terus jangan lihat kanan kiri ya. Apalagi untuk generasi Gen Z, milenial kayak kita, khususnya jangan ngelihat standaran TikTok lah ya. FOMO lah. FOMO, jangan ikuti tren, jangan ikutin FOMO yang salah ya. Itu sih pesan dari saya. Jadi mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.